berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Saudara-saudara, catat tanggal dan waktunya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 18. Jangan ketinggalan, kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Ana Serly, tentunya saudara ingat, ibu dari si Entong. Lalu Saiful dan istri, seniman Jawa Barat yang akan melantunkan kecapi. Juga Danang serta Maria yang akan memberikan kesaksian hidup dan melantunkan lagu rohani ciptaan mereka sendiri. Dan tidak lupa dimeriahkan dengan bintang tamu yaitu Betawi Bermazmur dan Ruth Sihotang Expector Indonesia. Sampai bertemu di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin saudara semua mengalami yang namanya jiwa yang letih lesu dan berbeban berat karena ada masalah-masalah yang sangat berat dan belum bisa terselesaikan. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari kita responi undangan Yesus ini, mari kita yakini bahwa janjinya itu pasti digenapi. Apapun masalahmu, mari hampiri Dia dan harapkan kelegaan dari Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu begitu luar biasa bagi kami. Saat ini kami menghampiri Engkau, seluruh keberadaan hidup kami, seluruh masalah yang sedang kami hadapi, kami bawa kepadamu. Kami sangat yakin di dalam Tuhan kami akan mengalami kelegaan karena Engkau mengangkat semua beban itu, memberi kami kekuatan yang baru, bahkan Tuhan menuntun kami untuk menemukan jalan keluar. Engkau akan membuka jalan itu bagi kami dan akhirnya kami bisa menyelesaikan masalah-masalah kami dengan baik. Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu saat ini. Mari Engkau nyatakan kebenaran-Mu kepada setiap hati, setiap pikiran. Tuhan beri pencerahan, Tuhan terangi hati dan pikiran kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang bingung mengapa konflik bisa terjadi, kenapa pertikaian bisa terjadi, mengapa orang bisa tega melakukan ketidakadilan kepada saudaranya sendiri, kepada orang yang harusnya dia hormati haknya. Salah satu sebab yang sering terjadi yang namanya pelanggaran garis batas. Ada banyak orang yang melanggar garis batas sehingga dia berperilaku yang akan menyakiti hati orang, merebut hak orang. Kita akan lihat kebenaran pentingnya garis batas dalam sebuah relasi supaya setiap orang itu dihargai haknya dan diperlakukan dengan adil. Mari kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal 15 ayat 1 sampai 12. Kalau kita baca bagian ini selalu ditekankan pentingnya garis batas yang ada. Ayat 1. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin, ke selatan, di ujung selatan. Nah, ayat-ayat selanjutnya kemudian ditekankan dengan jelas sekali. Batas selatan, lalu ada lagi disebutkan batas timur, batas itu naik, batas-batas yang ada itu semua disebutkan dengan jelas.
Dari perikop ini kita tahu bahwa Tuhan itu mengajar umat Israel sedemikian rupa sehingga mereka tahu garis batas wilayah setiap suku itu di mana saja. Sebelah timur di mana, sebelah barat di mana, sebelah selatan di mana, sebelah utara di mana. Ketika Tuhan memberikan milik pusaka kepada Bani Yehuda, jelas sekali di perikop ini batas-batas wilayahnya. Dengan garis batas yang jelas itu, Tuhan ingin mendidik orang Yehuda. Demikian juga suku-suku yang lain yang sudah mendapatkan milik pusaka di tanah perjanjian. Supaya mereka hidup dalam kemerdekaan untuk mengelola wilayahnya masing-masing, tetapi sekaligus juga menghargai wilayahnya orang lain. Wilayahmu itu ini loh, berkatmu itu ini loh, milik pusakamu ini, wilayahnya jelas, pasti. Dengan demikian mereka mau apakan saja untuk mengembangkan wilayah itu, untuk membuat wilayah itu berfungsi dengan maksimal, mereka tahu batasnya di mana. Hanya wilayah itu. Dan kalau sudah mulai ada di garis batas dengan suku yang lain, mereka belajar untuk menghormati hak mereka, hak milik mereka. Mereka tidak boleh melanggar garis batas itu supaya tidak terjadi pertikaian. Coba bayangkan kalau orang Yehuda sudah dikasih batas wilayah yang jelas sedemikian rupa ini, kemudian mereka merasa kurang atau merasa cemburu yang dimiliki suku Ruben misalnya atau suku yang lain. Lalu mereka coba patok wilayahnya lebih luas, masuk ke wilayahnya suku yang lain, maka akan muncul pertikaian antar suku. Bukankah ini yang seringkali terjadi? Dengan banyak pertikaian kakak adik, persaudaraan, keluarga, persahabatan. Karena apa? Ada orang yang tidak puas dengan wilayahnya, dengan berkat Tuhan, lalu dia cemburu milik orang lain, kemudian merebut. Saudara-saudara, garis batas itu dibutuhkan dalam suatu relasi, baik dalam persahabatan, baik dalam kerjasama bisnis, baik dalam kerjasama pelayanan, bahkan dalam hubungan suami istri atau orang tua dan anak. Garis batas itu dibutuhkan. Dengan menetapkan garis batas yang jelas, setiap orang tahu haknya apa, tanggung jawabnya apa, haknya orang lain apa, tanggung jawabnya apa, sehingga dalam sebuah relasi kita ngerti bagian mana saya akan bersikap, berperilaku kepada saudara saya, bagaimana saya menghormati dan tidak mengintervensi hidup orang lain, dan bagaimana saya tetapkan garis batas yang jelas supaya orang lain tidak mengintervensi milik saya dan mereka tidak melanggar batas, melakukan sesuatu yang membuat saya diperlakukan tidak adil. Dengan cara seperti ini, hubungan itu bisa dijaga dengan baik tanpa harus bertikai karena masing-masing tahu garis batas dalam relasi tersebut. Melalui perikop ini kita bisa belajar selain mengerti garis batas, misalnya dalam pernikahan. Dalam pernikahan kita mengerti pernikahan harmonis, hubungan suami istri yang harmonis itu pasti karena mereka tahu garis batasnya. Garis batas sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak itu tahu garis batas mereka. Suami bisa saja tahu bahwa aku punya hak seperti ini. Misalnya sebagai kepala keluarga aku harus dihormati. Tetapi dia harus punya garis batas yang jelas. Dihormati itu bukan berarti dia menjadi otoriter. Dia harus tahu garis batas. Untuk dihormati, saya harus lakukan tanggung jawab saya. Jadi haknya sebagai kepala keluarga, seorang suami harus dihormati istri dan anak-anaknya. Tetapi harus tahu garis batas. Dihormati bukan berarti segala hal dalam hidupnya, semua perkataan itu harus ditaati mutlak.
dan dia boleh bertindak sewenang-wenang dengan penuh otoriter. Itu tidak boleh. Dia harus tahu garis batas itu, sekaligus dia harus tahu tanggung jawabnya. Lakukan tanggung jawab dengan benar. Caranya apa? Sebagai suami ada perintah Tuhan, kasihilah istrimu. Seorang suami punya tanggung jawab untuk mengasihi istri dan anak-anaknya. Seorang suami punya tanggung jawab untuk melindungi, untuk memimpin dan memberi rasa aman kepada istri dan anak-anaknya. Makanya seorang suami harus bersikap yang baik. Tidak boleh dia kasar, tidak boleh dia sewenang-wenang. Gara-gara dia merasa punya hak untuk dihormati sebagai kepala keluarga, dia bertindak kasar, seenaknya memperlakukan istri dan anak-anak. Itu melanggar garis batas. Tanggung jawab juga harus dilakukan. Makanya saya suka bilang kepada kaum pria, termasuk yang belum menikah, sebagai pria itu harus belajar memimpin dan memberi rasa aman. Seorang pria harus bekerja dengan baik karena dia bertanggung jawab untuk mendapatkan rasa hormat dari pasangan, dari anak-anak. Seorang pria harus bisa bertanggung jawab dengan baik. Jadi ada batas-batas yang jelas yang Tuhan tetapkan dalam rumah tangga. Demikian juga seorang istri, kalau ingin mendapatkan kasih yang positif, dikasihi oleh suami, dia harus bisa menghormati suaminya sebagai kepala keluarga yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya sejak dia menikah dengan dia. Nah, ada banyak konflik rumah tangga itu terjadi karena apa? Suami tidak mengasihi istrinya, tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, atau sebaliknya istri ini tidak bisa menghormati suaminya. Rasa hormat terhadap suami itu bukan karena suaminya pria yang sempurna, tidak, karena dia kepala keluarga yang ditetapkan Tuhan untuk menaungi dia dalam otoritasnya Tuhan. Saudara-saudara, hormati dia dalam posisinya yang Tuhan tetapkan. Walaupun ada kelemahan, ada kekurangan, walaupun ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi sikap menghormat itu adalah tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya. Karena menghormati pasti dalam banyak hal akhirnya sikapnya mengikuti. Dalam persahabatan, dalam persaudaraan kita juga perlu tetapkan hal seperti itu. Kalau tidak terjadi pertikaian. Kenapa? Di gereja seringkali ada konflik karena orang melupakan haknya, tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Haknya dituntut tetapi tanggung jawabnya tidak dilakukan dengan baik. Ada konflik, ada salah paham, sehingga sesama orang melayani ribut. Antar pengurus gereja ribut, antar majelis gereja ribut. Karena apa? Tidak lakukan tanggung jawabnya sebaik-baiknya, tetapi menuntut haknya sebesar-besarnya. Itu ada garis batas yang harus dilakukan. Kalau kita ingin mendapatkan kesempatan, mendapatkan apresiasi yang baik, baik dalam pelayanan, apalagi dalam pekerjaan kita, kita harus melakukan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Dan hak kita baru bisa bicara setelah itu. Ini juga mengajar kita untuk belajar menghormati orang lain dan bersyukur dengan apa yang menjadi milik kita. Karena saya punya tugas ini, saya punya jabatan ini, saya harus bertindak sesuai dengan apa yang menjadi tugas saya. Kemudian lakukan tanggung jawabku dengan sebaik-baiknya. Coba evaluasi bagaimana hubungan saudara sebagai pasangan suami istri, hubungan saudara dengan anak-anak, hubungan dalam keluarga, dalam persaudaraan, hubungan dalam persahabatan, hubungan dalam pelayanan di gereja. Kalau terjadi konflik,
lalu kita merasa diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Salah satu penyebab yang banyak terjadi, mungkin kita yang melanggar garis batas orang lain, atau orang lain melanggar garis batas dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari berdoa minta hikmat Tuhan. Bagaimana kita menerapkan garis batas yang jelas dalam sebuah relasi. Intinya, dalam garis batas itu kita lakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya dan menghormati hak orang lain juga lakukan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan menghormati hak kita. Ketika dua hal itu tidak dilakukan, pasti terjadi pelanggaran garis batas dalam sebuah relasi. Kalau itu terjadi, pasti ada banyak konflik. Tidak terlambat kita untuk memperbaikinya. Mari kita bijaksana memperbaikinya dan mari kita tingkatkan kualitas relasi kita dengan pasangan, dengan keluarga, dengan saudara, dengan sahabat. Supaya dimanapun kita ada, relasi kita dengan banyak orang tetap harmonis, tetap baik. Dan kita bersuka cita membangun hubungan itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur firman-Mu sudah mengajar kami pentingnya garis batas. Seringkali kami tidak menghormati orang lain. Seringkali kami tidak menghormati hak orang lain karena kami cemburu, karena kami ingin mendapatkan lebih. Akibatnya hubungan kami menjadi terganggu. Atau sebaliknya ada orang-orang lain yang merebut hak kami, tidak menghargai kami sebagai pribadi. Sehingga kami juga menjadi terluka, kami sakit hati. Bahkan akhirnya kami bertengkar dengan mereka. Hubungan-hubungan yang terganggu, hubungan-hubungan yang rusak karena ada pelanggaran garis batas banyak terjadi di antara kami, baik di keluarga, dalam kehidupan sosial, kehidupan pekerjaan maupun di gereja. Roh Kudus menolong kami supaya mulai hari ini kami lebih bijaksana di dalam menetapkan garis batas. Apapun yang kami lakukan, kami tetap menjaga, kami menghormati hak orang lain, kami lebih fokus melakukan tanggung jawab kami dengan baik, tidak menuntut orang lain untuk harus seperti yang kami inginkan. Tuhan berkati setiap rumah tangga, Tuhan berkati setiap hubungan persaudaraan, bahkan Tuhan berkati persaudaraan dengan saudara-saudara seiman di gereja-gereja, dalam hubungan kerja pelayanan maupun dalam hubungan hari-hari mereka. Tuhan berkati mereka, ada damai sejahtera, ada keharmonisan, karena kami tahu ketika hubungan kami harmonis satu sama lain, kami hidup rukun. Tuhan akan perintahkan berkat-berkat-Mu untuk menghampiri kami semua, sehingga kami semakin diberkati, kami semakin bisa menikmati hari-hari yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Percayalah, Tuhan itu sanggup menolongmu apapun masalah yang sedang terjadi. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kita akan berpisah dan sebelumnya mari kita ucapkan bersama-sama dengan penuh pengharapan, penuh dengan iman. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Mari nikmati Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.